Siagian mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah secara sadar, dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Sedangkan, menurut Bintoro Cokro Amijoyo, mengemukakan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. The shooting has stopped. But glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Much remains to be done. The victory won in the West must now be won in the East. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari asal-usul sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan sudah menjadi wacana publik sejak Perang Dunia II usai, lebih tepatnya sekitar tahun 1950-an. Administrasi pembangunan digunakan mempertimbangkan aspek-aspek dari administrasi publik yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dan program untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial negara. Terdapat dua pola penting yang melatar belakangi sejarah perkembangan administrasi pembangunan. Pola pertama terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Salah satu akibat negatif dari suatu perang ialah tidak stabilnya kehidupan perekonomian yang tentunya lebih terasa oleh negara-negara yang kalah perang dibandingkan negara-negara yang menang perang. Amerika Serikat yang berada di tengah perekonomian dunia dengan kekuatan teknologi, politik, dan budayanya pasca Perang Dunia Kedua kemudian memiliki keinginan untuk membantu negara-negara yang terpuruk. Bantuan tersebut dituangkan dalam program yang bernama Marshall Plan, yang dianggap sebagai jawaban atas keadaan darurat yang dialami banyak negara yang terpuruk karena perang. The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today, certainly economically. Program Marshall Plan ini ditujukan untuk membangun kembali perekonomian Eropa yang terpuruk pasca Perang Dunia II melalui bantuan berupa dana serta pendampingan teknis, termasuk di dalamnya adalah pengiriman pakar-pakar ilmu administrasi. Para pakar dan ilmuwan Amerika Serikat inilah yang mempelopori pertumbuhan dan perkembangan administrasi pembangunan, khususnya mereka yang tergabung dalam asosiasi profesi yang dikenal dengan nama American Society for Public Administration atau disingkat ASPA, yang merupakan suatu kelompok ilmuwan yang memiliki spesialisasi dalam bidang perbandingan administrasi atau disebut juga dengan Comparative Administration Group. Pada pola kedua, timbul hubungan antar negara. Pasca Perang Dunia II menghasilkan negara-negara bekas jajahan
yang hampir seluruhnya terletak di benua Asia dan Afrika. Negara-negara bekas jajahan ini, karena baru merdeka, maka kondisinya masih terbelakang dalam berbagai bidang, khususnya bidang politik, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Strengthen a free world. In the coming years, our program for peace and freedom will emphasize 4 major courses of action. Presiden Truman di tahun 1949 mengumumkan lahirnya program Point 4 yang akan diberikan kepada negara-negara tertinggal. Point 4 program merupakan bantuan yang terdiri dari pengiriman pakar administrasi, pemberian kesempatan pendidikan, dan bantuan dalam bentuk perangkat keras seperti alat-alat kantor. Bantuan ini berasal dari Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendorong perekonomian negara tertinggal. We should foster capital investment in areas needing development. Our aim should be to help the free peoples of the world through their own efforts to produce more food, more clothing, more materials for housing, and more mechanical power to lighten their burdens. Dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan ini merupakan fenomena kemunculan administrasi pembangunan serta menjadi pendorong percepatan perkembangan ilmu administrasi pembangunan.